Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat beriringan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Rencana Allah Pasti yang Terbaik. Teman-teman, setiap apapun yang terjadi kepada manusia, setiap apapun yang terjadi kepada makhluk Allah, dan setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti baik, tidak mungkin buruk. Untuk itu mengapa Allah memerintahkan kepada kita untuk taat secara mutlak kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemaslahatan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun terkadang manusia dengan pemikiran pendeknya menginginkan sesuatu yang bahkan itu bukan kebutuhannya. Semisalkan apabila kita disuruh antara memilih mobil dengan motor, secara logika tentu kita akan memilih mobil. Namun sesungguhnya kata Allah, yang engkau butuhkan itu adalah motor. Karena apabila engkau memilih mobil, engkau tidak punya garasi di rumahmu. Nanti biaya servisnya lebih mahal dan akan dikenai biaya-biaya lainnya. Dan apabila engkau memilih motor, biayanya tidak semahal ketika engkau memilih mobil. Untuk itu, hendaklah kita meminta apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Akan tetapi boleh jadi sesuatu yang tidak engkau sukai itu baik bagimu. Dan boleh jadi sesuatu yang sangat engkau sukai itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Teman-teman yang berbahagia, pada zaman dahulu, apabila manusia disuruh berjihad, hatinya gelisah. Apabila manusia gelisah ketika melakukan perintah yang diberikan oleh Allah, berarti ada masalah di dalam hatinya. Dan jihad yang dimaksud di sini bukan hanya jihad di dalam medan pertempuran,
tetapi juga jihad melawan pikiran, jihad melawan perasaan, dan jihad melawan hawa nafsu. Ketika Allah menetapkan takdir kepada manusia, terkadang ada manusia yang bergejolak di dalam hatinya tidak bisa menerima takdir tersebut. Untuk itu Allah memerintahkan kepada kita, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Berperang apa? Memerangi perasaan-perasaan tidak terima akan takdir Allah tersebut. Wa huwa kurhul lakum, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Lanjutannya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak engkau sukai, tapi itu baik bagimu. Mungkin di atas ketetapan yang diberikan Allah kepada kita, Allah sudah menyiapkan kejadian-kejadian luar biasa setelah kejadian yang telah Ia tetapkan tersebut. Semisalkan ketika kita sakit, kita meminum obat. Apa rasa obat? Pahit. Namun apa yang diberikan obat kepada kita? Kesembuhan. Meskipun obat itu pahit, kita harus tetap meminumnya jika kita menginginkan kesembuhan tersebut. Wa asa an tuhibbu, dan boleh jadi sesuatu yang sangat engkau cintai, boleh jadi sesuatu yang sangat engkau sukai, boleh jadi sesuatu yang sangat engkau senangi. Wa huwa syarrul lakum, itu tidak baik bagimu. Apa logikanya? Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak mengetahui. Untuk itu teman-teman, hendaklah kita bisa menerima takdir apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hendaklah kita bersyukur atas ketetapan-ketetapan apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ada satu cerita, pada suatu waktu terjadi kecelakaan kapal di tengah laut yang luas. Namun, alhamdulillah, adanya seorang pemuda yang terdampar di sebuah pulau terpencil yang cukup jauh dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Ketika pencarian oleh tim SAR, pria ini sudah berusaha agar terlihat dan bisa tertolong oleh tim SAR tersebut untuk sampai ke rumahnya. Namun, sampai pencarian berakhir, laki ini pun juga tak dapat mendapatkan bantuan. Sehingga pria ini berpikir, mungkin sekarang sudah beredar di televisi dan di surat kabar bahwa tak ada seorang pun yang selamat dari kecelakaan kapal tersebut. Mungkin sekarang keluarganya sudah menangis karena laki-laki ini dikiranya sudah mati di tengah lautan. Namun pria ini masih ingin tetap bertahan hidup. Ia hidup seadanya, membangun gubuk kecil dari kayu-kayu yang ada di pulau terpencil tersebut dan memakan seadanya buah-buahan dan ikan yang tangkap di lautan. Hidup selama 6 bulan, bahkan lebih. Sekarang pria ini sudah tak terurus. Rambutnya semakin memanjang, jenggotnya semakin memanjang, bajunya entah sudah bagaimana, sudah tak terurus, dan kulitnya sudah semakin hitam. Namun pria ini bersih keras, ia harus tetap hidup dan bisa bertemu dengan keluarganya, dengan ayah ibunya, dengan sanak familinya. Dan pada suatu hari, ketika panas sangat terik, gesekan dari kayu di gubuk tersebut menimbulkan percikan api. Api yang awalnya kecil, sekarang sudah membesar sehingga membakar gubuk yang ia bangun. Pria itu menangis. Kenapa hidupnya terlalu memiliki banyak kesulitan? Bukankah terdampar di pulau terpencil ini sudah merupakan cobaan? Kenapa sekarang cobaannya bertambah? Gubuk tempat ia tinggal, satu-satunya tempat ia tinggal itu juga terbakar. Pria ini menangis. Namun beruntungnya, tak lama helikopter mendarat di dekatnya. Petugas dari helikopter ini turun dan menolong pria ini untuk memadamkan api. Ternyata
Karena kebakaran dari gubuk dan sekitar hutan tersebut, datang bantuan dan pria ini bisa pulang ke rumahnya. Teman-teman, awalnya pria ini sangat mengutuki hidupnya dan merasa bahwa cobaan yang ia hadapi ini merupakan ujian yang sangat buruk yang menimpa dirinya. Namun apa? Karena kebakaran di gubuk tersebut, sehingga ia bisa selamat dan sampai ke keluarganya. Ia bisa kembali dan bertemu lagi dengan keluarganya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Sesuatu yang buruk belum tentu buruk. Dan apa yang kita anggap baik belum tentu baik. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan aturan-aturan kepada manusia. Baik itu aturan muamalah, hubungan manusia dengan manusia, aturan beribadah, aturan fikih, aturan lainnya. Bahkan aturan kecil seperti cara berbicara, cara berpakaian pun diatur dalam Islam. Dan ada 4 manusia dalam menghadapi aturan ini. Manusia yang pertama adalah manusia yang taat pada aturan. Orang ini adalah orang yang memiliki keimanan. Yang kata Allah sholat, ia melaksanakan sholat. Kata Allah jangan berzina, ia tidak berzina. Kata Allah jangan mabuk-mabukan, ia tidak mabuk-mabukan. Orang ini akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan orang yang kedua adalah orang yang keluar dari aturan. Kata Allah sholat, ia tidak sholat. Kata Allah jangan berzina, ia malah berzina. Orang ini hanya mendapatkan kesenangan di dunia saja, namun akan mendapatkan balasan ketika di akhirat nanti. Dan orang yang ketiga adalah orang yang membuat aturannya sendiri. Ketika sakit, kita datang ke dokter. Namun orang yang membuat aturannya sendiri, ia akan datang ke dukun. Ia percaya kepada hal-hal selain kepada Allah, atau yang sering kita sebut dengan musyrik. Dan yang keempat adalah orang yang tidak mau diatur. Orang ini adalah orang-orang fasik. Orang yang melakukan semaunya saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga kita termasuk kepada orang-orang yang beriman dan dijauhi dari kekafiran dan kefasikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur makola wala tanzur man kola. Illa liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.